tentunya Bapak juga digadang-gadang nih gitu kan. Contohnya digadang-gadang menjadi pemimpin di masa yang akan datang mungkin. Pemimpin masa depan lah. Ya, di masa depan gitu kan ya. Bisa saja memimpin di kepala desa ataupun memimpin di dewan sekalipun gitu kan. Karena kan sekarang Bapak sudah menjadi pimpinan kecamatan nih. Nah, gimana itu Pak? Apakah Bapak lebih ke arah mana yang paling diminati oleh Bapak gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama podcast Rochling. Dan pada malam hari ini seperti biasa saya mengunjungi tempat-tempat yang notabene yang saya akan wawancarai dalam podcast Rochling ini sendiri. Jadi pada malam hari ini saya menyambangi kediaman Bapak Ageng. Oke, selamat malam Pak Ageng. Selamat malam. Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ageng? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barusan habis taraweh. Oke, habis taraweh. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Baik-baik ya Pak. Iya. Oke. Sudah lama tidak berjumpa Pak, dan pada malam hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak khususnya melalui podcast Rochling ini sendiri. Saya bermaksud untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pandangan-pandangan Bapak ataupun pendapat-pendapat Bapak. Nah, ya alhamdulillah dari progres mungkin bisa silaturahmi ya, langsung Pak. ke kediaman di sini di Saung Butut gitu. Ya untuk informasi-informasi mungkin yang bisa saya sampaikan mungkin akan disampaikan, ya tergantung gitu daripada apa dari pertanyaan saya. Oke Pak, siap Pak, siap. Ya. Baik Pak, jadi di masyarakat ini memang tentunya Bapak ini dikenal sebagai daripada pengurus ataupun orang yang selalu menggeluti di bidang politik lah. Contohnya Bapak itu identik dengan Partai Golkar. Nah, iya. Apa gitu Pak yang melatar belakangi Bapak bergelut di dalam dunia politik khususnya di dalam Partai Golkar ini sendiri? Dan ngomong-ngomong Bapak ini adalah salah satu pimpinan kecamatan khususnya di Pagar Ageng ya Pak, ya. Sebagai pimpinan kecamatan di Partai Golkar. Nah, apa latar belakangnya sehingga bisa memimpin dari Partai Golkar itu sendiri khususnya jadi pimpinan kecamatan? Nah, gimana Pak? Yang pertama itu mungkin istiqomah. Nah, dari tahun 2013 ya, menginjak tahun 2014 itu dari melihat tadinya pimpinan kecamatan itu Pak Haji Arifin, ya, beliau meninggal, ya betul, tidak ada penerus, yaitu dari partai itu dari DPD Kabupaten Tasikmalaya menawarkan apakah siap untuk jadi pimpinan. Untuk jadi pimpinan kecamatan. Ya, saya berpikir kenapa tidak untuk memajukan masyarakat Cikoranji, khususnya umumnya masyarakat Kecamatan Pagar Ageng. Kenapa tidak? Itu saya terima dengan pemilihan. Nah, itu juga dengan pemilihan. Iya. Jadi banyak kandidat-kandidat yang lain juga gitu kan. Betul, itu ada 2 kandidat waktu itu. Alhamdulillah ya dengan pemilihan ya, dan di partai itu yang milih itu bukan masyarakat, tapi struktural partai. Ya yang di Golkar itu kan ada PD pengurus desa. Nah, itu yang berhak untuk memilih calon pimpinan kecamatan. Oh, seperti dan kan di Pagar Ageng itu ada 10
desa. 10 desa, ya 10 desa. betul. Jadi yang memilih itu 10 orang dari perwakilan tiap dari desa. perwakilan tiap desa dan dari DPD Kabupaten Tasikmalaya 2 orang. Jadi 12 orang. 12 orang. Waktu itu di tahun 2013 13. akhir. Oh. Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi saya menang mutlak waktu itu. Jadi 12 suara. Ya perjalanan yang panjang mungkin di tahun kemarin itu ada lagi pemilihan. Ada pemilihan lagi. Pemilihan lagi, terpilih lagi. Terpilih lagi. Ya. Jadi sampai sekarang masih menjadi pimpinan Kecamatan Pagar Ageng sampai dengan tahun 2025. 2025. Ya. Wah, luar biasa sekali ya sepak terjang. Jadi memang beliau ini menjadi pimpinan kecamatan khususnya dari Partai Golkar. Ya. Nah, begini Pak, melihat Partai Golkar itu sendiri, jadi memang saya rasakan pada saat waktu kecil itu kan banyak ya yang kampanye Golkar gitu kan, identik Golkar. Nah, mungkin ada kiat-kiat atau strategi seperti apa itu kok Partai Golkar itu diminati khususnya di lingkungan Desa Tanjung Kerta gitu. Di samping yang tadi itu istiqomah. Ya, istiqomah. Ya, istiqomah terhadap buruh. Juga kan kalau Partai Golkar itu menyerap aspirasi masyarakat. Menyerap aspirasi masyarakat. Yang mungkinlah bisa dilihat atau dirasakan manfaatnya oleh terutama masyarakat Cikoranji, Desa Tanjung Kerta, maupun Kecamatan Pagar Ageng. Ya, betul. Bisa dilihat apa pembangunan di Cikoranji. Coba saya bikin GOR, bikin TK, ya betul. dan bikin jalan juga, jalan setapak juga. Terus kan di Kecamatan Pagar Ageng coba dilihat mana yang belum di hotmix. Betul. Saya tanya itu. Iya. Jadi hampir semua sudah di hotmix. Semua wilayah Kecamatan Pagar Ageng itu sudah di hotmix. Dan itu aspirasi dari Golkar. Dari Golkar. Provinsi Jawa Barat. Dari provinsi. Dari Haji Pak Iodi nih. Iya. Bisa dilihat. Iya. Bisa dilihat ini fotonya Haji Iodi. Gitu ya. Dan saya ingin lanjut bertanya Pak. Jadi memang tadi sudah dikatakan oleh beliau beberapa manfaat. Nah, mengenai manfaat itu sendiri, nah ke depan kan Partai Golkar pastilah di dalam pemilihan selalu eksistensi kembali. Mungkin apa yang manfaat yang sudah masyarakat rasakan, terus ke depan juga akan seperti apa gitu Pak? Ya seperti saya bilang tadi, Partai Golkar itu selalu meresap dan mendengar aspirasi masyarakat yang sudah tadi dibilang saya itu membangun GOR dan sebagainya di kampung Cikoranji, di kampung Godebag juga ya, di kampung itu namanya termasuk wilayah Godebag juga di Cisirna itu terus kan yang bisa dilihat juga ambulan di kampung Cikoranji itu kan itu hasil dari Golkar juga. Dan di Kecamatan Pagar Ageng pun itu Golkar selalu memberikan aspirasi ke masyarakat. Iya. Terima kasih Pak. Dan sedikit bergeser Pak mengenai bagaimana gitu kan pandangan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai bukan hanya dari program partai, contohnya dari program bantuan pemerintah. Itu kan mungkin bukan daripada aspirasi ke dalam partai, tapi itu adalah bantuan mutlak daripada pemerintah. Apakah Bapak selalu mendukung ataupun bagaimana? Nah, contohnya kemarin ada bantuan mengenai sampah tentang TPS T3R. Nah, itu kan kemarin sempat rame gitu kan di kampung Cikoranji. Nah, bagaimana menurut Bapak tentang bantuan itu sendiri? Kalau mengenai bantuan, itu datangnya dari mana? Dari apa itu dari pemerintah dan
bantuan itu sebetulnya Iya. semuanya dari pemerintah, Dari cuman pemerintah. beda-beda jalannya. Oh, jalannya Ya, beda-beda. beda-beda. Ada yang aspirasi, ada yang banke, atau bantuan langsung dari pemerintah. Betul. Gitu ya, seperti mungkin TPS T3R Ya. itu saya sangat mendukung sekali. Kenapa tidak? Oh, mendukung gitu kan, Pak? Iya, karena begini, ya kita itu harus bisa membaca, menilai dan melihat bantuan itu apa. Seperti sekarang TPST 3R. Ya. TPST itu tempat pengolahan sampah terpadu. Ya. Bukan tempat pembuangan sampah. Oh, bukan tempat pembuangan akhir, bukan. Ya, tapi pengolahan. Tapi pengolahan sampah itu diolah menjadi pupuk organik dan betul. menjadi bisa bahan jadi kerajinan, bahan magot juga. Bisa menjadi manfaatnya itu mungkin sangat banyak untuk masyarakat. Artinya kita terima saja. Terima gitu kan saja. Kenapa tidak? Jenis apapun bantuan. Kalau untuk membawa manfaat. Untuk membawa manfaat. Karena masyarakat itu hanya sebagai penerima manfaat dari bantuan-bantuan pemerintah. Kenapa tidak? Kenapa ditolak? Jadi Bapak pure menyetujui gitu menyetujui. Kan ya. Tapi Pak begini, kan ada masyarakat yang mengatakan bahwa kalau itu diambil, wah Cikoranji itu bakal dicemari sampah. Itu bagaimana itu Pak? Itu mungkin pemikirannya atau kurangnya sosialisasi. Ya, kurangnya memberi pengertian terhadap masyarakat. Betul. Kalau menurut pendapat saya begini, kalau memang pemerintah sosialisasinya bagus terhadap masyarakat, dikasih pengertian begini, mungkin tidak akan ada yang menolak. Sebab judulnya juga tadi saya bilang TPST 3R, tempat pengolahan sampah terpadu. Yang terpadu itu kan mungkin Anda sendiri sudah tahu. Betul. Seperti apa gitu kan. Nah itu. Jadi kita itu harus bisa memilih, menilai dan memilah di situ ya. Begini Pak. Kalau saya lihat sepak terjang Bapak itu sudah familiar sekali gitu kan ya. Khususnya di lingkungan Kampung Cikoranji, umumnya di Desa Tanjung Kerta. Tentunya Bapak juga digadang-gadang nih gitu kan. Contohnya digadang-gadang menjadi pemimpin di masa yang akan datang mungkin. Pemimpin masa depan lah. Ya, di masa depan gitu kan ya. Bisa saja memimpin di kepala desa ataupun memimpin di dewan sekalipun gitu kan. Karena kan sekarang Bapak sudah menjadi pimpinan kecamatan nih. Nah, gimana itu Pak? Apakah Bapak lebih ke arah mana yang paling diminati oleh Bapak gitu kan? Ya, kalau Bapak berpikir ini begini mungkin ya. Jadi kalau manusia itu jangan menolak takdir. Ya, betul. Ya, tapi kan di samping itu harus ada juga usaha. Betul. Syariat. Ya, syariatnya. Syariatnya seperti apa? Terus kita melihat ke depannya seperti apa? Terus kita itu harus berpikir untuk memajukan masyarakat. Ya, betul. Ya. Karena kan pemimpin itu identik dengan masyarakat. Karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul. Harus bisa menyerap aspirasi masyarakat. Betul. Itu mungkin ya. Dan tadi juga dibilang, jadi jangan menolak takdir. Jangan menolak takdir. Ya. Adapun nantinya ke depan bisa jadi. Nantinya ke depannya seperti apa? Jadi apa? Jadi itu, jadi ini ya. Jadi intinya tidak mau menolak takdir. Ya, kita pemirsa. Gini aja lah, kita mengikuti alurnya aja. Gitu. Jadi bagaimana nanti ke depan nantinya. Gitulah. Yang terpenting Bapak bisa bermanfaat bagi masyarakat tentunya. Oke. Dan memang manfaat dari beliau ini sendiri sudah sangat bisa dirasakan lah tentunya, khususnya bagi masyarakat Cikoranji. Dan begini Pak, mengenai pandangan Bapak bahwa sekarang di Cikoranji ini sendiri banyak
organisasi perkumpulan gitu Ormas kan gitu ya. ya, Nah, bilang bisa ormas lah dikatakan ormas. ya, Ya, ormas setiap dan memang perkumpulan kan ormas. oh betul. Ya. Jadi organisasi masyarakat ya. Organisasi masyarakat, Ya, setiap ada perkumpulan itu namanya ormas. Ormas, ya betul. Nah, bagaimana sih Pak mengenai pandangan Bapak mengenai ormas itu sendiri gitu? Ya silahkan saja. Ya. Mau ada 10 ormas di Cikoranji atau 20 ormas di Cikoranji, silahkan saja. Yang penting ada manfaatnya untuk masyarakat di lingkungan itu sendiri. Oke. Ya mungkin lah. Saya menilai ada kemarin itu dari Jarum Coklat untuk dari mana Karang Taruna. Ya, Karang Taruna. Itu menyambut baik, sangat baik sekali. Ya. Itu sangat baik, saya sangat setuju. Wih, luar biasa. Terima kasih. Kenapa? Pak. Karena mengambil apa namanya itu bantuan dari luar untuk kepentingan, untuk kemanfaatan masyarakat Cikoranji. Jadi di dalam ini gitu kan ya. Itu sangat bagus, harus begitu. Yang namanya ormas, apalagi kan sekarang banyak ormas yang sudah yang legal formalnya sudah itu bagus, cuman kalau berpikir begini harus berpikir ke depan dan berpikir untuk kepentingan masyarakat. Kalau bisa yang mengusulkan dari pemerintah bantuan apa, aspirasi masyarakat ini diserap, masyarakat pengen ini minta bantuan, mencari bantuan. Kan sekarang itu mudah dan banyak jalan. Betul. Ya. Sehingga kita berpola pikir untuk menggali dan memajukan masyarakat itu sendiri. Oke, gimana Pak apabila ormas itu sendiri contohnya ingin mengajak kerjasama dengan Bapak, contohnya ingin mendapatkan bantuan nih melalui Partai Golkar yang nantinya bisa didistribusikan oleh ormas itu sendiri gitu kan. Itu bagaimana? Ya silahkan saja. Jadi Bapak siap gitu kan siap membantu. Tapi kan begini, kalau di aturan di pemerintah itu, ya legal formalnya itu harus ada. Ya, harus ada. Dan jenjang waktunya itu kan lumayan relatif ada aturan-aturan pemerintah kita jalani. Aturan pemerintah kalau memang sudah bisa ya oke lah. Silahkan gitu. Silahkan saya bantu begitu. Oke. Menarik sekali teman-teman, pada malam hari ini kita bisa ngobrol dengan Pak Ageng ini gitu kan sebagai khususnya pemimpin mengenai Partai Golkar ini sendiri. Nah, tapi Pak ngomong-ngomong gini Pak, saya ini kan Golkar ini warna kuning identiknya ini sudah kuning gitu kan. Nah, sarungnya pun saya menyesuaikan tadi dari rumah teman-teman mau bawa warna kuning. Tapi kenapa Bapak kok warnanya biru? Ini kan identik dengan partai yang lain gitu. Gimana kok bisa? Kalau masalah warna itu mungkin ya tidak jadi masalah. Yang penting hatinya. Wih, jadi hatinya pemirsa yang terpenting hatinya, bukan dari luarnya saja. Makanya melihat orang itu jangan dari casingnya saja. Oh iya, tentu. Jadi jangan sampai dari casingnya saja. Jadi harus melihat dari hatinya gitu ya Pak ya programnya. Oke, terima kasih Pak. Aduh, menarik sekali. Pada malam hari ini saya dapat berkesempatan ngobrol dengan Bapak dan mohon maaf sekali Pak mengganggu waktunya gitu kan. Bapak mungkin lagi istirahat tadi. Dan tentunya podcast ini pemirsa saya jelaskan kembali bahwa saya di sini memfasilitasi setiap orang ataupun tokoh khususnya di Cikoranji, umumnya di Desa Tanjung Kerta untuk bicara ataupun ngobrol Pak. Jadi Bapak nanti bisa mengkoreksi ataupun teman-teman mengkoreksi apabila ada kata-kata yang tersinggung, mohon maaf karena di sini kami tidak bermaksud ataupun bagaimana Pak, karena sejatinya untuk memberikan informasi lah ke teman-teman dan saya juga berupaya Pak untuk memberikan manfaat sedikitnya lah buat masyarakat. Oke, mungkin terima kasih Pak pada malam hari ini sudah bisa ngobrol di podcast wrestling khususnya. Dan bagi teman-teman jangan lupa
like dan subrek untuk kemajuan channel ini sendiri. Dan mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.